telah siap dikembalikan dan sudah ada di tangan saya sejumlah 24 juta. Sejumlah 24 juta. Ini. Ya. Ini 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 4 juta. Sehingga kapanpun uang ini diambil sebagai kelanjutan dari pembatalan pernyataan jual beli dari Nirun Mirun Pak Sujai alias Nirun kepada Liknor sudah selesai. Sehingga dengan demikian maka ini siap diambil dan kapan saja siap ditransfer. Kalau perlu ditransfer ke Liknor siap saya transfer. Kalau diambil cash baik datang sendiri atau ketemu atau bertemu dengan saya atau mewakilkan, asalkan ada tanda terimanya, saya siap untuk diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, alhamdulillah nyapa lagi, wabil khusus untuk jamaah Gus Nur ngaji bareng, sahabat, teman, dulur, konco, kabeh, baik yang di luar grup ataupun yang di grup-grup. Update terbaru tentang pembangunan pondok pesantren yang ada di Besuki Situbondo. Jadi alhamdulillah intinya, oke, saurut satu-satu ya, saurut. Jadi intinya saya dengan takdir Allah ya, tanpa rencana, tanpa planning, tanpa schedule, dan tanpa tujuan mau ke sana. Jadi itu ceritanya, ini di video yang kemarin-kemarin sudah ya, kita hanya garis besarnya saja. Perjalanan dari Bondowoso menuju pulang ke Malang. Nah, tiba-tiba di tengah jalan ada info di Besuki, tepatnya di Dam Gua, ada tanah dijual murah. Maka kita survei ke sana. Terus nyampe sana maghrib, tapi masih ada pencahayaan. Subhanallah, bagusnya jatuh cinta pandangan pertama. Ingat, jatuh cinta pandangan pertama. Subhanallah, ini kalau dibuat pesantren keren. Karena jatuh cinta pada pandangan pertama itulah, maka saya memutuskan untuk nginap di Besuki. Kan rencananya mau pulang ke Malang tuh. Karena pemandangannya bagus dan maghrib, akhirnya kita putuskan nginap di Hotel Utama Raya di rest area di Banyuglugur sana. Kita nginap di sana. Besoknya baru saya survei lagi lokasi. Subhanallah, indah nian ciptaanmu ya Allah, gitu kan. Wah, ini kalau ada ya, yang jelas itu kota, itu daerah mati teman. Itu daerah pegunungan ya, desa. Kalau untuk bisnis nggak jalan, itu mati. Bahkan itu kalau sore itu dijadikan tempat mesum. Ya, anak-anak muda-muda pacaran-pacaran itu di situ ya tempatnya. Oke, saya potong ceritanya. Akhirnya, wah, saya jatuh cinta ini. Oke, maka jam berjalan, menit berjalan, jam, waktu, akhirnya hari berganti hari, berganti minggu. Maka kenalah saya dengan beberapa orang-orang, tokoh-tokoh lah. Anda lihat di video yang pertama ya, kita nggak usah bahas di sini lah. Intinya ketemu fulan, ketemu pengurus NU, ketemu Banser, terus kemudian ketemu Pak Lurah. Intinya semuanya baik. Nah, akhirnya dapatlah saya tanah yang saya beli itu. Yang punya tanah namanya Pak Nirun. Saya potong ceritanya, intinya suasana penuh dengan sukacita, suasana penuh dengan bahagia. Ya, waduh, pokoknya lihat video yang kemarin-kemarin ya, saya biar nggak kepanjangan di sini. Kami akrab, kami hangat gitu kan, dan pembayarannya saya bayar di rumahnya Sekdes waktu itu. Maghrib juga, menjelang maghrib saya
sekdes, beberapa saksi, ada Banser, Subhan itu, ada Banser, ada Pak Haji Dodi dan istri, dan semuanya di situ lengkap. Oke, akhirnya karena surat-suratnya nggak ada, maka saya bayar separuh. Maaf Pak Sekdes, ini saya bayar separuh karena surat-suratnya nggak ada. Itu. Ternyata yang punya tanah nggak mau, empon mun separuh, mereka minta lunas. Jangan kalau separuh, kita maunya lunas gitu. Karena untuk berobat gitu ya. Nah, karena saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh gitu kan. Pokoknya kita ini bahagia saja lah. Nggak punya pikiran yang aneh-aneh, nggak punya tendensi yang kotor, yang buruk, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang maunya lunas, ya udah lunas. Maka malam itu kita lunasi. 24 juta kita lunasi. Oke, tanda tangan, cap jempol, materai 6.000, saksi tanda tangan, Banser Subhan tanda tangan, Sekdes tanda tangan, semua tanda tangan. Dan uangnya langsung ditaruh di dalam sarung. Nah, sepulang dari rumahnya Pak Sekdes, masih aku traktir di rumah makan apa itu, Dek? Ingat, kawi-kawi apa gitu. Kita masih makan itu rame-rame itu. Saya traktir masih makan. Nah, gitu saudaraku. Nah, untuk apa pembangunan pesantren? Ya jelas untuk untuk apa beli tanah? Ya untuk pesantren. Masa Gus Nur datang ke sana mau bangun biskop, mau bangun diskotik, mau bangun hotel, kan nggak mungkin lah ya, untuk pesantren. Dan masyarakat menyambut hangat dengan rencana kehadiran pesantren itu. Bahkan waktu alat berat masuk, itu ada tim kita, siapa waktu itu saya lupa itu, turun ya, cari nasi, itu warung-warung di sekitar situ sudah dengar. Oh ini ya yang mau bangun pesantren ya, alhamdulillah, mudah-mudahan moga lancar bahasa Madura ya, intinya lah, ya cepet-cepet gitulah, kurang lebih mendukung. Oke, saya percepat ya. Terus kemudian besoknya saya mendatangkan alat berat. Mendatangkan alat berat dan itu pun sudah minta restu sama Pak Tenggi, Pak Lurah, Polsek juga, dan Pak Lurah menyetujui, tanda tangan, gitu. Untuk apa mendatangkan alat berat? Untuk meratakan, karena itu lahannya kan geronjal-geronjal kalau orang Jawa itu, jadi diratakan. Nah hari itu saya mendatangkan notaris dari arsitek dari Surabaya. Arsitek saya datang ke situ arsitek survei. Diangkat dulu suara, diangkat nak. Saya datangkan arsitek dari Surabaya untuk gambar. Tolong mas gambar mas, bla bla bla, bahkan bikin menara yang tinggi, menjadi simbol dam gua gitu kan, subhanallah. Oke, Pak Tingginya ngawal, Pak Tinggi buka baju, ngawal alat beratnya itu. Waktu itu ya sudah tak upload semua videonya. Oke, intinya saya, Pak Lurah, masyarakat, warga desa, semua menyambut dengan gembira rencana pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran termegah, termewah, dan gratis untuk kaum-kaum du'afa. Semua bahagia. Gitu. Oke, terus tiba-tiba besoknya alat berat datang, besoknya baru 180 derajat berubah semuanya. Ya siapa lagi kalau bukan Ansor dan Banser. Terserah kalian mau ngelak mau bagaimana terserah. Jadi Ansor ya seperti di Turen kemarin, Ansor mulai menolak. Jadi gini teman, nggak ada orang yang nolak saya, nggak ada masyarakat yang nolak saya, nggak ada tokoh elemen yang nolak saya, nggak ada tokoh adat yang nolak saya, nggak ada ormas yang nolak saya, nggak ada suku adat yang nolak saya, nggak ada. Yang nolak saya itu cuma Ansor dan Banser. Udah titik, nggak ada lagi. Mulai Ansor berulah, Banser berulah, bahkan Banser Ansor yang namanya Subhan itu yang sudah tak kasih bantuan-bantuan itu juga berkhianat ke saya. Oke, saya potong ceritanya. Terjadilah polemik, terjadilah goreng-menggoreng, rame sampai menjadi berita nasional, bahkan sampai mengalahkan
berita pilbub, kan lagi menjelang pilkada di sana. Oke. Dan akhirnya begini, saya akhiri ya, 1 menit 2 menit terakhir. Akhirnya ya sudahlah, kalau memang daripada saya memaksakan kehendak kan gitu. Saya kan pernah ngomong tuh, kalau demi pembangunan pesantren saya rela mati berkalang tanah. Kalau memang ada yang mau menghalang-halangi saya. Wong ini mau bangun pesantren kan begitu ya. Nah, yang saya pegang itu satu cuma, siapa? Pak Lurah. Mau sejuta ansor, mau sejuta banser, ya kan, mau siapapun yang nolak, kalau Pak Lurahnya masih sehati, saya jalan. Ternyata Pak Lurahnya juga ending-endingnya juga menolak gitu kan, membatalkan lah istilahnya. Walaupun masih silaturahim baik dengan saya. Intinya Pak Lurah juga ya sudah, pembangunan pesantren dibatalkan. Nah, sejak itu, oh ya sudah, kalau Pak Lurahnya sudah begitu ya untuk apa saya maksa kan begitu. Dan perlu dicatat saudaraku, selama saya dibesuki riwari nginep di sana itu, alhamdulillah, Intel Kodim, Intel Polisi, Pak Camat, semua itu baik sama saya, hangat sama saya. Oke, saya potong. Ya sudahlah, kalau gitu ya udahlah, kalau gitu oke. Bukan besuki saja kok, masih banyak tempat lain. Toh saya itu niatnya baik, dikoyo-koyo nggak masalah, difitnah nggak masalah, radikal lah, nyerang NU lah, Kiai NU lah, aduh kasar lah, wah begitulah. Dan itu sudah saya catat semua nama-nama itu. Provokatornya sudah di saya semua, nama-namanya itu. Tapi udahlah, saya ngalah. Nah, di saat saya sudah legowo, muncul video gitu loh teman. Video, tiba-tiba ada lawyer ngunggah video di YouTube, kenalkan saya lawyer, siapa Supriyono atau siapa, saya penguasa, saya lawyer, saya penguasa hukum ya, saya kuasa hukum. Intinya begini, jual beli tanah antara Gus Nur dengan Pak Nirun itu dibatalkan tanpa tekanan, jadi nggak ada ansor, nggak ada banser. Ini semata-mata karena memang sudah dibatalkan, gitu kan. Terus ini uangnya ada di saya sekarang, megang uang. Padahal uang itu sudah saya bayar lunas 10 hari, 15 hari yang lalu itu. Uangnya sudah habis pakai bayar utang. Kan saya wawancarai yang punya tanah itu. Kenapa kok dibatalkan? Takut kualat kiai-kiai Situbondo. Wah, rancu ini. Kalau saya kejar ini rancu ini. Uangnya mana? Habis buat bayar hutang, kata yang punya tanah, dengan lugunya. Terus tiba-tiba 15 hari kemudian ada pengacara ngomong jual beli dibatalkan lah, ini uangnya ada di saya lah. Nah, gitu loh. Ini kan pembodohan. Nah, karena itulah akhirnya, kalau gitu nggak bisa dibiarkan ini. Maka saya tempuh jalur hukum dan saya temui GP Sakerah ya, yang dikomandani oleh Bang Saiful atau Bang Ipul ya. Saya temui GP Sakerah. Ayo Bang, kalau saya salah salahkan, kalau saya benar benarkan. Kita ngomong kebenaran sekarang. Dan alhamdulillah kami sehati dan kami sekarang sedang menempuh jalur hukum. Dan tadi saya lihat Bang Ipul live, alhamdulillah di lokasi live, bahkan Bang Ipul sempat mewawancarai yang punya tanah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik saudaraku, saya akhiri ya. Saya putarkan video-videonya Bang Ipul yang sedang live, pertimbangkan. Jadi saya tidak ada niat jahat. Bahkan rencana untuk kebesuki aja nggak ada. Jadi intinya saya itu niatnya baik, mau bangun pesantren, tahfidz Quran gratis. Dan itu bukan kaleng-kaleng, itu sudah saya buktikan. Saya sudah punya pesantren di Palu itu. Jadi ayo, kalau yang nuduh-nuduh saya, nanti santrinya radikal. Berdiri di hadapan saya, bawa santri, buktikan loh. Kalau Anda bisa bawa ini bukti santri Gus Nur yang radikal, langsung tak kasih kontan hadiah umroh, nggak usah ditunggu besok. Ini santrinya Gus Nur yang radikal, ini orangnya, langsung umroh besoknya kontan. Kurang lebihnya seperti itu. Baik saudaraku, mudah-mudahan ini video bermanfaat. Kita tunggu perkembangannya bagaimana. Ingat, nama-namanya sudah ada di saya.
pembodohan, penipuan, pendoliman. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, ya. Jadi kita tempuh jalur hukum sampai, dan nanti mentok-mentoknya ayo. Nah, karena saya nggak punya lagi. Hukum negara kita jalani, nanti kita hukum akhirat kita tempuh juga, ya. Semua itu nanti saya sebut namanya, ada sudah di kantong saya. Semua yang gembosi, yang fitnah, yang provokator, baik ustadz, baik gus, baik Habib, ketemu saya nanti di pengadilan, atau ketemu saya di masjid, sumpah pocong, sumpah mubahalah, 1000 Quran, saya yang biayai semuanya nanti. Kalau saya dusta, kalau saya jahat, kalau saya bohong, kalau saya salah, 7 turunan dilaknat. Tapi kalau kalian yang salah, wallahu alam bisawab, 7 turunanmu atau dirimu yang dihancurkan, diazab sama Allah. Itu endingnya nanti. Sampai ketemu, ayo umat kawal terus, bukan karena pesantrennya, kalau pesantren sudah hilang rasa saya. Ini menegakkan kebenarannya sekarang yang sedang kita kejar. Jangan membodohi rakyat, jangan membodohi umat. Ya, nggak boleh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan linaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita ada di lokasi tanah milik Gus Nur. Shoot dulu, shoot. Dengan rumah-rumah juga, shoot. Masih lokasinya juga, oke. Yuk, udah. Mantap. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di seluruh Kabupaten Situbondo, mungkin juga Jawa Timur, Indonesia, dan mungkin juga dari luar, menindaklanjuti pengaduan atau surat kuasa yang kami terima terkait dengan kepemilikan atau hak milik dari Gus Nur, hasil dari jual beli yang dilakukan sebelumnya dan sudah dibayar cash, ya, dengan membuat sebuah surat pernyataan perikatan jual beli antara penjual dan pembeli atau pemilik tanah dan pembeli, di mana hal tersebut sudah diketahui atau distempel resmi oleh kepala desa. Jadi karena polemik-polemik yang ada, maka kita harus luruskan, dan hari ini saya Ketum GP Sakera meninjau langsung lokasi yang ada. Kami di sini GP Sakera bersama dengan teman-teman atau tim pemangkar itu hanya ingin memberikan kepastian kepada saudara kita dari luar yang kebetulan ini adalah Gus Nur, bahwa Gus Nur sudah melakukan hak dan kewajibannya kepada pemilik, ya, atau penjual dalam hal ini. Namun karena ada sebuah statement dari seorang pengacara dan juga seorang dosen apa luar biasa atau apapun, di situ akhirnya ada sebuah kebingungan masyarakat. Makanya kami di sini bertugas untuk meluruskan kembali. Maka hari ini tugas kita adalah memberikan kepastian kepada Gus Nur dan juga masyarakat sekitar bahwa tanah ini adalah milik sah dari apa namanya, Gus Nur, ya, atau Sugi Nur Harja. Coba saya mau melihat dulu apa perikatan jual belinya. Yang kemarin sempat ada juga statement yang kekurang pahaman dari seseorang yang bicara. Makanya saya minta kepada teman-teman, kalau tidak paham, kalau tidak tahu, jangan bicara. Atau mungkin dibaca Pak Waketum, dibaca isinya di atas, biar warga tahu, ya. Siap. Kita tidak mengarang. Surat pernyataan jual beli tanah Tegal yang bertanda tangan jempol di bawah ini, nama Nirun Pak Sujai, tanggal lahir dan umur Situbondo 80 tahun, pekerjaan buruh tani, perkebunan. Yang berikutnya, hal ini sebagai pihak ke-1. Berikutnya nama Sugi Nur Raharja, umur dan tanggal lahir Banten 11 bulan 2 tahun 1974, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Cucak, Rawun Raya 15 L nomor 6 RT 2 RW 14 Desa Sukarpuro, Kecamatan Pakis. Hal ini disebut pihak kedua. Pihak ke-1 menjual sebidang tanah Tegal kepada pihak kedua seharga 24 juta yang terletak di Blok Gua, Petok, nomor buku SPPT Persil kelas nomor 35120300060
3200200, luas semua kurang lebih 2362 meter persegi ya, atas nama di buku SPPT Mirun Pak Sujai. Dengan batas-batas utara sawah garis Tegal Jalil, timur sawah garing Tegal Pak Aris, selatan sawah garing Tegal Pak Wati, barat sawah garing Tegal Pak Her. Demikian surat pernyataan jual beli ini kami buat bersama di kantor desa Belimbing tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila kami ingkar pada pernyataan tersebut maka kami sanggup dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami yang membeli pihak kedua Sugi Nur Raharja, kami yang menjual pihak ke satu Nirun Pak Sujai. Saksi Muhammad Subhan, saksi kedua Saharis Budi Santoso. Mengetahui Kepala Desa Belimbing Edi Hartono. Oke, ada stempel itu? Ada Pak Tum, stempel dari Kepala Desa. Ada materai? Ada Pak Tum, dari Pak Nirun Pak Sujai. Ya ada ya. Ya Pak Tum. Jadi artinya ini ada ya saudaraku ya, ini ada, sudah ada. Jadi coba agak kesini aja biar aku agak dekat dikit gini, biar padan. Jangan di situ. Nah di sini, biar berpadang maksudnya gitu ya. Jadi gini, statement dari orang-orang yang sok tahu, sok paham bahwa ini tidak ada letter of intent-nya, artinya tidak ada hitam di atas putih terkait dengan jual beli, perikatan jual beli atau penghilangan hak yang sah, yaitu secara ikatan jual beli. Ini ada. Dan pertanyaannya begini, apakah ini sudah dibayar lunas? Sudah dibayar lunas tanpa ada sesuatu kekurangan pun, gitu loh. Tolong ini dibahas betul, dicermati betul. Pertanyaannya begini, kan sudah saya bayar gitu loh. Nah, ditanyakan keuangannya, gitu loh. Ditanyakan keuangannya, jawabannya adalah uangnya sudah habis. Catat, uangnya sudah habis. Ini dari statementnya, dibuat untuk bayar hutang dan yang lain. Namun yang lucu kemudian tiba-tiba di tangan dari Supriyono ini, SH ini, sang lawyer mengatakan ini uangnya, gitu loh. Jadi ya saya juga tidak tahu, silakan warga yang menilai yang mana yang benar, statement dari pemilik yang sudah menjual tanahnya bahwa uangnya sudah habis untuk membayar hutang, karena memang jaraknya setengah bulan kemudian gitu loh. Nah kalau ini uang memang betul-betul ada, bahkan sampai ini uangnya ini yang didapat dari Sugi Nur, berarti nomor apa namanya itu ya Bang? Nomor seri ya. Nomor serinya bisa-bisa benar ya? Benar. Oh, kalau itu benar, tapi ini statementnya adalah uang tersebut sudah habis dibuat untuk bayar hutang. Nah, tiba-tiba uang yang sudah dibayar hutang, mungkin uangnya ini uang apa mun keluar Abali Polen itu? Manyar Ya, uang manyar atau uang malen, balen. Setelah dibayarkan hutang mungkin Abali Polen. Karena faktanya ternyata di video itu bahwa uangnya masih ada. Ini uangnya masih ada ini gitu loh. Wah ya, silakan warga Situbondo menilai siapa yang benar. Sang pemilik yang dengan jujur mengatakan uang itu sudah habis, atau pernyataan dari sang lawyer bahwa uangnya itu masih ada, tidak kalong sedikit pun. Yang kedua, karena ini sudah menjadi hak milik dari saudara Sugi ya, dan kami Segipi Sakera ini menjadi kuasanya. Hari ini tanah ini akan kita tanami ya. Apa ini Pak Karjam ya? Jagung sama kacang hijau. Ikut ya bersama dengan Kordes. Kordes ya. Juga mau menanam jagung di tanah Agusno. Nah, gimana lagunya? Siap. Nanam ya, nanam jagung di kebun ya. kebun kita. Tahu dah. Ya. Berapa biasa? Saya pernah sekolah TK saya. Anak-anak di kebun kita. Ya, oke, ini di kebunnya Mas Sudi, bukan gitu. Tumbuh dan tumbuh. Nanti dipetik hasilnya. Jual. Ayo. Oke ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini tak Oke, Mas LWK ayo. mulai penampungan. Nah, itu sudah. Waduh, langsung ya. Oh ya deh guys, Kordes. Jadi begini friend, kita tidak akan melebihi batas, tapi akan kita lihat yang sudah di Cawang kemarin yang disaksikan oleh kepala desa. Ini ada sudah. Ada anunya ya,
ada warna merah ya? Ada itu. Ya, ada ya. Ini ada warna merah. Ada warna merah. Kita berikan itu dulu sebagai batas wilayah. Oke, ini sudah mulai ya. Arta sama anu ya. Mudah-mudahan tumbuh. Oke, ya. Jangan sampai ada pengrusakan dan yang lain-lain. Ini ada lagi nih. Siapa mau pasang ini? Oh, Pak Korcam. Korcam Melandingan. Sana kalau bisa pojok-pojok enggak apa-apa dah. Petok aja itu, petok itu. Boleh. Jadi Ini lagi yang di belakang. ini adalah Iya. lokasi dari Gus Nur Plan. Ini. Itu kira kok ada. Oke, tanam ya. Berarti sore ini kita tanami ya Pak Ketum ya. Langsung ditanami arta oleh LPK ya. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyono sebagai salah seorang pengacara di Situbondo perlu menyampaikan bahwa per tanggal 26 Juli 2020 saya mendapatkan surat kuasa dari Mirun Pak Sujai atau disebut juga dengan Nirun, umur 80 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh tani, perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kesampi, RT 1 RW 6, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini menerangkan memberi kuasa kepada saya, advokat yang berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum Supriyono Law Office, SLO, yang beralamat kantor di Pesisir Tengah, 46 nomor 16 Kilensari Panarukan Situbondo. Saya diberi tugas berdasarkan surat kuasa ini, saya ditugaskan oleh pemberi kuasa untuk mendampingi, mewakili dan membelanya untuk mengurus hak-hak keperdataan dan hal lainnya atas sebidang tanah Tegal dengan petok nomor 0, parcel 0, kelas 0, luas kurang lebih 2.362 meter persegi dengan nomor SPPT 35.12.030.006.032 tanda penghubung 0020.0 yang terletak di Blok Goa, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang pada tanggal 17 Juli 2020 dinyatakan diperjualbelikan dengan seorang, yaitu Sugin Nur Raharja, umur 46 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Cucak, Rawon Raya 15L, nomor 06 RT 2, RW 14, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan kuasa saya, bahwa saya mendapatkan kuasa secara resmi dari Mirun Pak Sujai alias Nirun. Yang selanjutnya saya sampaikan bahwa pertanggal 26 Juli 2020 juga saudara klien saya, yaitu Mirun Pak Sujai alias Nirun, telah membuat surat pembatalan pernyataan jual beli tanah Tegal yang saya bacakan secara lengkap terkait dengan surat pembatalan pernyataan jual beli tanah Tegal tersebut. Saya yang bertanda tangan atau cap jempol di bawah ini, nama Mirun Pak Sujai alias Nirun, umur 80 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh tani, garing perkebunan, alamat Kampung Kesampi, RT 001 RW 006, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Dengan ini menyatakan bahwa
Saya selaku pemilik tanah Tegal dengan petok nomor 0, parsel nomor 0, kelas 0, luas kurang lebih 2.362 meter persegi, SPPT nomor 35.12.030.006.032 tanda penghubung 0020 0 yang terletak di Blok Gua, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, atas nama Mirun Pak Sujai dengan batas-batas utara, Sawah Tegal Jalil Timur, Sawah Tegal Pak Aris, selatan Sawah Tegal Pak Wati, barat Sawah Tegal Pak Her, yang pada tanggal 17 Juli 2020 dinyatakan diperjualbelikan dengan seorang, yaitu nama Sugi Nur Raharja, umur 46 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Jalan Cucakrawun Raya 15L nomor 06 RT 002 RW 014 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Saya dengan didampingi kuasa hukum saya, Supriyono SHM membatalkan jual beli tersebut, dan atas pembatalan jual beli tersebut, maka jual beli tanah Tegal tersebut saya anggap tidak pernah ada. Surat pernyataan pembatalan jual beli tanah Tegal ini dibuatkan oleh kuasa hukum saya yang sudah dibacakan secara seksama di depan saya, dan saya tahu dan pahami maksud dan isinya. Demikian surat pernyataan pembatalan jual beli tanah Tegal ini dibuat dengan kemauan, keinginan, dan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun dan pihak manapun. Situbondo, 26 Juli 2020. Saya yang menyatakan, Mirun Pak Sujai alias Nirun cap jempol di atas materai. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, baik surat kuasa yang telah ditandatangani bersama antara saya dengan klien saya, Mirun Pak Sujai alias Nirun, maupun pembacaan surat pembatalan pernyataan jual beli yang telah juga saya sampaikan tadi, ini menepis bahwa apa yang selama ini berkembang, apa yang selama ini disampaikan kepada publik, bahwa pembatalan atas pembangunan atau pendirian pondok pesantren di Dam Gua itu bukan disebabkan karena tekanan dari pihak manapun, bukan tekanan dari Banser, bukan tekanan dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat Besuki, dan bukan tekanan dan paksaan dari siapapun terkait dengan tidak dilanjutkannya pembangunan pondok pesantren, pondok tahfidz yang akan dilakukan oleh Leknor selaku pembeli, tetapi karena murni adalah pembatalan, karena adanya pembatalan jual beli tanah tersebut dari klien saya, Mirun Pak Sujai alias Nirun kepada Leknor. Apabila di kemudian hari ternyata masih ada kabar, info, berita yang kemudian menyatakan bahwa pembatalan atau gagalnya pembangunan pondok tahfidz di Blok Damkua Desa Blimbing itu karena tekanan-tekanan Banser, tekanan-tekanan pihak tertentu, tekanan tokoh-tokoh massa, itu adalah bohong, fitnah, dan adalah berita menyesatkan. Dan apabila masih ada, maka ranah hukum yang lain yang akan berbicara terhadap kabar, berita, info yang kemudian kalau itu tetap dilakukan. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Saya selaku kuasa hukum dari Nirun Pak Sujai dan alias Nirun. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa uang yang pernah diterima oleh klien saya dari saudara Leknor telah siap dikembalikan dan sudah ada di tangan saya sejumlah 24 juta. Sejumlah 24 juta. Ini
Ya, ini 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 4 juta. Sehingga kapanpun uang ini diambil sebagai kelanjutan dari pembatalan pernyataan jual beli dari Nirun Mirun Pak Sujai alias Nirun kepada Litnur sudah selesai. Sehingga dengan demikian maka ini siap diambil dan kapan saja siap ditransfer, kalau perlu ditransfer ke Litnur siap saya transfer, kalau diambil cash baik datang sendiri atau ketemu atau bertemu dengan saya atau mewakilkan asalkan ada tanda terimanya, saya siap untuk diserahkan. Saya kira itu sudah jelentreh dan tidak ada hal yang perlu lebih jelas lagi agar tidak kemudian semakin tidak jelas bahwa dengan adanya pembatalan ini debatable, pro kontra pembangunan pondok pesantren yang akan dilaksanakan atau dibangun oleh Litnur selesai dan berakhir. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa secara resmi dari Nirun Pak Sujai alias Nirun. Yang selanjutnya saya sampaikan bahwa pertanggal 26 Juli 2020 juga saudara klien saya yaitu Nirun Pak Sujai alias Nirun telah membuat surat pembatalan pernyataan jual beli tanah Tegal yang saya bacakan secara lengkap. Sudah boleh. Padahal bapak minta nama boleh. Saya yang bertanda tangan di bawah tangan atau jempol di bawah ini nama Pak Sujai alias Nirun. Penting Allah Pak. Maka jual beli tanah Tegal tersebut saya anggap tidak pernah ada. Surat pernyataan Lecek, padahal bodong nih. Ya pengacara. dibuatkan oleh kuasa hukum saya yang sudah dibacakan secara seksama di Menoning maca, Pak. Tahun ni, tak suara dan nampak. Perak surah jempol nggak karo nih. Oke. Tak baca aki. Kan? Bukan putar lagi nggak karo kita baca aki nih. Langsungnya jempol. Betul. Allah Akbar. Apakah ada yang menyuruh untuk membatalkan? Enggak. Beda senyoro, Pak. Ini kan perak surah jempol. Jempol. depan saya dan saya tahu dan pahami maksud dan Atau isinya. macam. Demikian soal pembatalan jual beli tanah Tegal ini dibuat dengan kemauan, keinginan dan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan. Nggak dibacakan, cuman disuruh ngempol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sandi anak-anak Korea. Dan tekanan dari siapapun dan pihak manapun. Yang penting gula puto cucu. Ini kambian ma oning ce obeng ambian keru aki beda. Ini ama oning saya kemas saya lecek, sempian saya video. Ngapa nih kasih lecek? Gula tak urus soreng kan Pak. Gula tak urus soreng. In Pak pinter rewon pas hoki iwat. Atas pembangunan Gambar. Kasa kan gitu. Nyari signal Pak. Kan yang mau nebata temen kaki berat nih bersignal. Ada tak mati stres gitu. Konten tembang gula musuh Pak. Gula mau musuh Sarah catur lagi ana. Musuh nang Facebook gula nih ya. Ini tetap live ya. Tetap live ya. bukan tekanan dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat. Pertama Ebri bareng Gus Nur kambian ya Epo. Pas Epa beri polen, PC tak yang bisa kali. Ya pun sobong sadale, kenapa tidak ada saudaraku? Uang itu sudah digunakan untuk pengobatan, untuk nyerautan, untuk ini, gitu loh ya. Jadi engkel gitu, dibelikan beras, ayolah jangan bohongin gitu loh, untuk kepentingan yang tidak penting, untuk sebuah kepentingan yang menyesatkan. Allahu Akbar, ini maghrib saya sedih rasanya gitu. Seharusnya bisa bento, saya tak ngerti hukum, abri pengertian hukum. Coko
Ki bodoh. Neka ubeng ki bodoh neka babeli samangken. Nah, lecek ni. Lecek ni. Lecek sobung. Lecek. Sobung demi Allah ni kak. Wah, beliau Orang pare. mantap Pak. Berapa statement apa? Demi Allah sobung. Sobung kon ki. Sobung. Orang bani obeng ngasih dari kantong ni. Sobung. Allah. Demi Allah ni kak. Billahi sobung. Ya, ya. Serah oleh sahabat ring sepuluh. Amin bismillah bismillah. Mudah-mudahan pada guru mangken ki. Cuba kita bisa mangken. Kula bela ambian Pak. Kula janji kampian Pak. Mun kula salah patapor kula. Ternyata ndak jujur nggih. Jadi gitu ya saudara sahabat-sahabat saya itu Bondo bawa satu neka perak sorong ngempol taretan neka sorong ngempol esena pataoning gitu esena pataoning pas neka pun abole dengan jujur bahwa obeng neka pun netarema dan obeng neka pun sobung lonyo jangan saya bapak. Jadi uang yang ada di Supriyono yang ditunjukkan itu yang cakna dari kantor ke Ruwacar Carpat. Nah, jadi itu saya ingatkan ya, saya ingatkan. Jujurlah kalian itu, siapapun kalian, saya nggak pernah takut dengan kalian. Apalagi orang yang merasa pintar membodohi orang yang bodoh. Saya hadapan kalian nanti. Siap. Ya? Saya tidak mau. Beliau ini sudah susah, ibu sudah susah sakit. Uang sudah tidak ada, permasalah terus. Bapak ini tak andi Facebook, tak andi apa, bicarakan yang tidak benar dengan faktanya. Otak kalian itu. Udah gitu aja, nanti saya akan ngobrol pribadi dengan bapaknya ya. Ini saya bacakan dulu ya Pak. Iya baca. Baca admin sebelum tanda tangan atau impol seksi 6 ben ya Mas. Saya ngerti bahasa ini Mas. Yang surat pernyataan pencabutan kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama Nirun garing Setek Pak Sujai, tempat lahir usia Situbondo usia 80 tahun, alamat Kampung Kesambi RT 001 garing RW 006 Desa Belimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, pekerjaan buruh tani garing perkebunan. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, dengan ini saya menyatakan mencabut, menarik kembali seluruh kuasa yang telah diberikan kepada pengacara Supriyono SH. Pemberi kuasa menarik kembali seluruh kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa beserta segala hak dan wewenang penerima kuasa sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga secara otomatis membebaskan segala kewajiban yang harus dilaksanakan penerima kuasa dan juga membebaskan penerima kuasa dari segala akibat hukum. Demikianlah surat pencabutan kuasa ini dibuat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Serta surat pernyataan ini berlaku sejak ditandatangani. Mas, Sudah Mas. Ditunjuk seksinya. Pada edit nak Pak. Ya. Jadi surat ini sudah dibacakan dan ini juga surat pernyataan. Abang ada. Surat pernyataan agar melanjutkan proses akta jual beli hingga proses pengalihan kepemilikan. Loh, Saya bacakan juga surat pernyataannya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nirun garing Pak Sujai, tempat lahir umur Situbondo usia 80, alamat Kampung Kesambi RT 1 RW 6 Desa Blimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, pekerjaan buruh atau perkebunan. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, dengan ini saya menyatakan untuk melanjutkan proses akta jual beli hingga proses pengalihan kepemilikan tanah yang terletak di Blok 2 SPPT nomor 351206032000 luas semua kurang lebih 2.362 meter persegi kepada Sugi Nur Raharja selaku pembeli. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Serta surat pernyataan ini berlaku sejak ditandatangani. Jadi AJB bahwa pembelian tanah tersebut tetap berlanjut. Pengacara aja macam TV. Apa? Pengacara macam TV. Engki. Seneng nak. Oh, Engki. Oh, Engki.
nanti nikah baca kijimin sebelum ditandatangani Pak. Ini Pak. Dengan Jadi bahan rojo. Pengejaran si dengan tinggi jauh. nikah saya sarang Mas Yuki Mas. Mun bude apa ibu serong ngepol pantai. Serong ngepol kena. Ini ring tani bolen mas. Orang tani pun tak saking ngari dari mereka. Misi. Ya kau mau lihat jauh mengkiri. Mas jadi saksi Mas. Ya biar tahu juga isinya seperti apa. Kan sudah dibaca. Iya, tanda tangan Pak ya. Nama sama tanda tangan. Ini mati kepuji kan kepuji Pak. Mas cucunya lagi. Oh nanya. Oh ponanya. Cucunya ada cucunya. Ada kepuji nih. Oh ini cucunya. Mati kepuji di dalam. Ada apa juga? Ya bukan. Dek tanda tangannya apa lagi? Anaknya. Ibu lu depan kok nak repu ah. Oh, gimana? Kartu siap. Kena uning apa? Sudah Mas. Kan bisa burung Pak, bagus. Dan gula tako kayak guys itu bondo, itu hijau. Kan bisa burung. Oke. Jual beli burung, bagus. Jual beli gagal, burung. Kagak kan? Tako, kamu kayak guys itu bondo. Yang punya tanah katanya jual belinya gagal, takut sama kiai-kiai situ bondo. Coba sama jelaskan sama orang media, apa bisa jual beli yang sudah ditandatangani Pak Lurah bisa gagal? Apa bisa itu? Nika sedekah ya pun Gus, makanya mana orang surat ditandatanganin, apa biasa ke Pak Lurah, makanya mana masa bisa gagal ya Gus nikah. Belum Pak menurut dia. Kan bisa gagal, Gus. Dan gula tolong ke masyarakat, rakyat. Jangan lah kayak gaya. Oke, yang jual tanah bilang sama saya malu sama rakyat, malu sama masyarakat. Masya Allah. Yang lebih apa namanya, lebih ya alasan yang lebih poin kata bapak ini adalah takut tulah, takut sama kiai-kiai yang ada di Situbondo. Iya. Jadi gini, yang jual tanah sama saya minta digagalkan walaupun sudah ditandatangani sama Pak Lurah, takut kualat kiai Situbondo, malu sama rakyat, malu sama masyarakat. Kenapa Pak kok malu sama rakyat? Salah saya apa? Kenapa Pak? Ini katanya anak pembiak modus ke rakyat, takut kiai anak apa ini kejadian. Di gula tolong gila, takut mes. Udah budi dah itu. Itu jauh ya. Jadi lebih pada takut karena kena pula katanya Gus itu udah kiai karena kata bapak ini kiai banyak yang menolak kehadiran jenengan itu kira-kira. Oke Pak, ini kaki. Siapa Gus? Baik.